Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdalman dengan NIM 2211012001, kelas 1A D4 Teknik Elektronika Industri. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Kasus Tambang Nikel di Pulau Obi Sudah Bertentangan dengan Hukum, yang berkaitan dengan HAM dan Rule of Law. Jadi pengertian HAM dan Rule of Law. Pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki nilai interen, martabat, dan hak yang sama, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau faktor lainnya. Pengertian HAM mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang melekat pada setiap individu. Contoh hak asasi manusia termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas privasi, hak untuk tidak disiksa, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian rule of law, di sini rule of law adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menekankan bahwa setiap individu, termasuk pemerintah, harus tunduk dan terikat oleh oknum yang sama. Rule of law menegaskan bahwa hukum harus adil, dapat diakses oleh semua orang, dan ditegakkan dengan konsisten dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini juga menekankan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang ada, dan pemerintah sendiri harus bertindak sesuai dengan hukum tersebut. Selanjutnya, jenis hak asasi manusia. Jenis hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup adalah hak yang mendasar dan esensial, menjadi dasar bagi eksistensi dan pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Hak ini diakui secara universal dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, termasuk dalam Deklarasi Universal. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan. Hak untuk mendapatkan pekerjaan adalah hak asasi manusia yang penting. Hak ini mencakup kemampuan setiap individu yang mencari, mendapatkan, dan mempertahankan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama adalah hak asasi manusia yang mendasar. Hak ini mengacu pada prinsip bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi dalam semua aspek kehidupan. Dan yang keempat, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain mengacu pada hak setiap individu untuk hidup dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat tanpa diskriminasi atau pemisahan yang tidak adil. Hak untuk yang kelima, hak untuk memperoleh pendidikan. Hak untuk memperoleh pendidikan adalah hak asasi manusia yang penting dan diakui secara universal. Hak ini dimenjami setiap individu tanpa diskriminasi. Selanjutnya, contoh kasus yang berkaitan dengan rule of law dan HAM. Pertama yaitu kronologi kejadian. Perusahaan nikel PT Trimega Bangun Persada Tbk pada 12 April melakukan pencatatan listing penawaran saham perdana atau Institutional Public Offering (IPO) di Bursa Efek di Jakarta. Hari itu masyarakat Pulau Obi, Maluku Utara bersama-sama Jaringan Advokasi Tambang, Jalam, Jatam, Enter Nusantara, dan Trend Asia menggelar aksi di kantor Bursa Efek Indonesia atau BAI di Jakarta. Aksi ini untuk menyerukan kepada para pialang sebagai perantara publik dalam jual beli saham terkait bahaya investasi nikel. Yang selanjutnya, suara masyarakat setempat. Muhammad Jamil dari Jatam mengatakan, aksi ini untuk menunjukkan rekam jejak kejahatan lingkungan dan kemanusiaan dari operasi Harita Group di Obi, sekaligus menunjukkan pada pialang saham Trimega adalah investasi berisiko, merusak lingkungan, dan mendukung perampasan ruang hidup warga. Dan menurut Melki Nahar, Koordinator Nasional Jatam, mengatakan langkah Trimega IPO berlangsung di tengah derita warga dan lingkungan.
Ekstraksi nikel dari perusahaan Narita Group ini meninggalkan daya rusak panjang dan tak terpulihkan. Dan yang ketiga dari Upia Wan Umar, aktivis lingkungan Maluku Utara, yang ikut mengatakan sumber air warga konservasi tercemar karena sebaran ore nikel yang masuk ke perairan. Meski tercemar, warga masih pakai air itu. Warga yang punya uang bisa beli air galon, yang ekonomi pas-pasan tak punya pilihan lain, tetap memasak air yang ada. Selanjutnya, pengoperasian PT Harita Group. Anak usaha Harita Group ini diproyeksikan mendapatkan peningkatan kekayaan bersih dari 1,1 miliar US dollar menjadi 4,6 miliar US dollar di Pulau Obi, Maluku Utara. Trimegah mengoperasikan smelter pencucian asam bertekanan tinggi atau High Pressure Acid Teaching atau HPAR yang pertama dengan produksi nikel 60.000 ton per tahun. Dengan smelter ini mengubah biji kadar rendah lokal jadi endapan hidrosida campuran. Selanjutnya, kerusakan yang ditimbulkan oleh PT tersebut. Melki Nahar, Koordinator Nasional Data mengatakan, langkah Trimegah IPO berlangsung di tengah derita warga dan lingkungan. Ekstraksi nikel dari perusahaan Harita Group ini meninggalkan daya rusak panjang dan tak terpulihkan. Mulai dari pembukaan lahan skala besar, mencemari air, udara, dan laut yang berdampak pada terganggunya kesehatan warga dan ekosistem, serta membongkar kawasan hutan yang memicu deforestasi hingga kekerasan beruntun terhadap warga lokal. Ujar Melki dalam konferensi pers beberapa waktu lalu secara daring dari Jakarta. Pertambangan nikel Harita Group beroperasi sejak 2010 di Desa Kawasi, Obi. Sejak itu, daratan, pesisir, dan laut tempat warga Kawasi bergantung hidup berubah jadi area pertambangan. Melki bilang, lahan-lahan warga di Desa Kawasi dicaplok, tanaman perkebunan lenyap, sumber air tercemar, udara disesaki debu dan polusi air. Laut keruh kecoklatan, bahkan ikan-ikan tercemar logam berat. Selanjutnya, intimidasi yang dilakukan. Melki bilang, lahan-lahan warga di Desa Kawasi dicaplok, tanaman perkebunan sumber air tercemar, udara sesaki debu, laut keruh kecoklatan, bahan ikan. Proses pencaplokan lahan-lahan warga itu diselimuti kekerasan dan intimidasi, bahkan sebagian warga yang menolak lahan digusur justru berhadapan dengan tindakan represif aparat negara dan perusahaan. Perusahaan selalu menggunakan siasat dengan menerobos terlebih dahulu baru negosiasi. Siasat ini selain merugikan juga mempersempit pilihan warga untuk bertahan atas tanah yang dihancurkan dan dikepung pertambangan. Selanjutnya, keresahan masyarakat. Di sini keresahan masyarakat yaitu pada saat musim panas, peralatan dapur, meja makan, kursi, lantai hingga dalam kamar penuh dengan debu. Para perempuan mesti membersihkan kotoran debu setiap hari. Anak-anak balita sering menangis karena suara bising dari kawasan industri. Warga mengaku hampir setiap hari ada anak-anak kecil dan dewasa yang dibawa ke fasilitas kesehatan desa. Peralatan medis bahkan tidak lenyap dalam catatan Jatam. Petugas di Polindes Kawasi mengaku, kalau infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA adalah masalah utama dari Kawasi. Kebanyakan pasien balita, tercatat ada 124 bayi berusia dari lahir sampai 1 tahun yang mendatangi Polindes sejak Januari hingga Desember 2021. Balita umur 1-5 tahun tercatat 283, menyusut kelompok usia 20 tahun sampai 44 tahun sebanyak 179 orang. Selanjutnya, kejadiannya di Pulau Obi sudah bertentangan dengan hukum. Apa yang terjadi di Maluku Utara? Kata Masri Santuti, aktivis lingkungan Maluku Utara, menunjukkan pengkhianatan nyata terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat. Akademisi di Universitas Muhammadiyah Ternate ini mengingatkan para investor untuk PK dalam memberi investasi.
Seharusnya, kata Masri, negara atau pemerintah tidak memfasilitasi eksploitasi terhadap rakyatnya sendiri. Sangat memalukan, karena pejabat pemerintah mendorong perusahaan untuk sekedar membagikan CSR atau Corporate Social Responsibility. Mau apa kalau begini? Pengusaha jadi pemerintah, pemerintah mewakili pengusaha. Siapa yang mengawal kepentingan rakyat di Maluku Utara? Ucap Masri. Dan di sini kaitan kasus tersebut dengan HAM dan Rule of Law. Kaitan kasus dengan HAM dan Rule of Law. Adanya pelanggaran HAM terkait kasus tersebut. Yang pertama, itu hak atas tanah dan relokasi. Tambang nikel ini seringkali memerlukan luas lahan yang besar, dan hal ini dapat berdampak pada masyarakat adat atau pemilik tanah setempat. Relokasi paksa atau kompensasi yang tidak adil seringkali menjadi isu yang muncul. Dan yang kedua, pencemaran lingkungan. Proses penambangan dan pengolahan nikel dapat menghasilkan polusi air, tanah, dan udara. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal. Yang ketiga, kondisi kerja yang buruk. Tambang nikel juga dapat berisiko terkait dengan kondisi kerja yang tidak aman, pekerja anak, upah yang rendah, atau eksploitasi pekerja. Sedangkan kasus yang berkaitan dengan Rule of Law, yaitu kasus pelanggaran HAM terkait dengan tambang nikel di Pulau Obi, Maluku Utara, memiliki kaitan dengan prinsip Rule of Law. Prinsip supremasi hukum. Prinsip Rule of Law menekankan bahwa semua individu dan pemerintah harus tunduk pada hukum dan bahwa hukum harus diterapkan dengan adil dan konsisten. Dalam konteks kasus tambang nikel di Pulau Obi, pelanggaran HAM yang terjadi mungkin menunjukkan adanya ketidakpatuhan terhadap prinsip Rule of Law. Beberapa aspek yang dapat menjadi pertimbangan dalam kaitan ini adalah: yang pertama, yaitu hukum dan perizinan. Apakah operasi tambang nikel dilakukan dengan mematuhi peraturan hukum dan perizinan yang berlaku? Pelanggaran dapat terjadi jika perusahaan atau individu terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Di sini prinsip Rule of Law juga mencakup perlindungan hak asasi manusia yang meliputi hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, hak kerja yang adil, dan hak-hak masyarakat adat. Pelanggaran HAM yang terjadi di sektor tambang nikel ini dapat menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini. Selanjutnya, solusi permasalahan tersebut. Solusi yang saya dapatkan yaitu: yang pertama, penegakan hukum yang adil. Pentingnya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan bahwa pelaku pelanggaran HAM dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kedua, revisi kebijakan dan peraturan. Pemerintah harus memperbarui kebijakan dan peraturan terkait pertambangan, termasuk tambang nikel, untuk memastikan perlindungan lingkungan. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat. Masyarakat setempat, pemangku kepentingan lainnya harus terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait tambang nikel dan dampaknya. Dan yang keempat, pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan terhadap operasi tambang nikel di Pulau Obi. Hal ini mencakup pemantauan lingkungan yang terus-menerus diaudit independen dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Lembaga pengawas yang independen dan kuat perlu didirikan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan yang sosial yang ditetapkan. Dan terakhir, kesimpulan yang saya dapatkan dari kasus tersebut yaitu: kesimpulannya adalah bahwa kasus ini menyoroti kompleksitas dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari operasi tambang. Kasus seperti ini menunjukkan perlunya perlindungan lingkungan yang kuat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penerapan prinsip Rule of Law dalam industri pertambangan. Dan sedangkan kesimpulan umum yang dapat diambil dari kasus ini adalah perlunya penegakan hukum yang adil, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan lingkungan yang lebih baik, dan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan tunggal. Dan sedikit sarkasme dari saya, mohon maaf, dan terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kata-kata atau kejanggalan yang saya sampaikan terdapat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.